Ya, sekarang kita lanjut ke kelompok 11 ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana outline yang dibangun oleh kelompok 11. Ya, ya. Sebagaimana yang Anda lihat di layar, saya pikir mudah-mudahan bisa diperhatikan ya. Oke, studi penerapan hak dan kewajiban warga negara, warga di lingkungan sekolah, kampus, atau komunitas. Oke, itu temanya. Nah, saya belum tahu apakah itu menjadi judul, tapi kalau misalkan itu menjadi judul, tolong dispesifikkan di sekolah apa, di kampus mana, jangan di kampus lah, di kelas mana gitu ya. Silakan saya menginginkan hal yang spesifik gitu ya, tidak umum agar lebih jelas. Nah, Anda bisa memfokuskan di komunitas tertentu atau di kelompok-kelompok tertentu. Bisa jadi Anda mengambil contoh di kelas Anda ataupun di prodi Anda. Ya, jadi di pendahuluan ini di latar belakang itu eh, jelas terlihat ya. Jadi latar belakang ini tidak perlu. Latar belakang adalah babnya yang di dalamnya ada latar belakang, tujuan, manfaat, dan batasan. Oke, ini tidak perlu dibuat dengan halaman yang berbeda-beda, cukup dalam satu halaman yang sama atau dua halaman yang sama agar pembacanya lebih mudah. Nah, ketika ini tidak jelas, maka keseluruhannya juga kita tidak bisa mengukur secara spesifik gitu ya. Masih sangat-sangat umum. Makanya dari kelompok ini, kelompok 11, saya berharap eh, ini spesifik gitu ya. Dibuat spesifik mungkin. Terus ruang lingkup proyek juga demikian. Maka ketika ketidakjelasan ini mengakibatkan pemaparan pada tujuan, manfaat maupun ruang lingkup itu tidak menjadi jelas gitu ya. Saya harap ini pada perbaikan selanjutnya bisa diperhatikan, bisa diperbaiki. Oke. Eh, Kemudian deskripsi umum. Deskripsi umum ini ya, eh, ini masih sangat-sangat umum juga. Saya pikir harus dispesifikan gitu. Jadi di deskripsi umum itu apa sih yang mau kita tuliskan? Jadi deskripsi umum itu bicara tentang apa yang akan Anda lakukan dengan teman tersebut. Anda mau melakukan apa? Mau mengeksplorasi dengan cara apa? Wawancara misalkan untuk mendapatkan data apa informasi yang kemudian akan Anda olah menjadi sebuah data dan visualisasikan gitu atau dianalisis. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi deskripsi umum seperti ini saya juga bingung membacanya ini pada bagian mana, segmen mana karena sangat umum sekali sekolah, kampus dan masyarakat. Mungkin bisa dispesifikkan terus tugas dan tanggung jawab anggota kelompok gitu ya. Ini dibuat saja dalam bentuk tabel agar lebih jelas seperti apa gitu ya setiap orang. Jadi eh, nama gitu ya, terus apa sih yang dia lakukan gitu, yang ditugaskan dia dalam kelompok. Kita silakan Anda bertanya pada kelompok lain, saya pikir bisa diskusikan dan bisa diperbaiki. Timeline juga dibikin dalam tabel yang kemudian bisa dibikin pada minggu gitu ya. Apa sih yang mau Anda buat gitu. Nah, cuman seperti ini ya agak bukan membuat janji gitu. 31 Oktober tuh membuat janji. Nah, ini yang perlu diperbaiki gitu ya. Saran saya. Jadi bisa diskusi dengan kelompok-kelompok lain yang sudah. Terus metode tidak perlu menyebutkan angkanya. Dijelaskan saja metode apa yang dipergunakan, misalnya kualitatif dengan cara wawancara, bla 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 gitulah. Yang sekiranya dilakukan dengan informal yang kita tuju. Nah, analisis kebutuhan juga eh, yang dibutuhkan apa misalnya alat transportasi berupa apa, motor, mobil atau apa. Terus konsumsi untuk kegiatan apa. Gift untuk narasumber saya pikir ini tidak perlu. Yang penting kita tentukan dulu siapa sampel kita. Nah, baru bisa kita pastikan itu. Dan saya pikir tidak perlu sampai pada gift ya. Anda bisa menambahkan di sini laptop, HP gitu ya, HP untuk dokumentasi karena kita menggunakan fitur kameranya, fitur rekamannya. Nah, sementara laptop untuk kita mengedit, kemudian menyusun laporan dan lain-lain sebagainya. Saya pikir itu dianalisis kebutuhan. Kemudian sumber sumber daya yang dibutuhkan gitu ya.
Eh, saya pikir satu aja cukup. Dan kebetulan bisa Anda ungkapkan di sini. Anda perlu dibuka lagi menjadi sumber daya. Eh, ini seperti ini, Anda perlu perangkat lunak. Saya pikir ini sudah cukup nih, kamera HP gitu ya, dan laptop. Itu masukkan buat kelompok berapa ini? Kelompok 11 ya. Oke, risiko yang dihadapi. Nah, di atas Anda menggunakan kata informan, di bawah Anda menggunakan responden. Nah, ini yang perlu dikonsistenkan gitu. Anda perlu konsisten gitu. Anda mau kualitatif. Kalau kualitatif Anda itu namanya informan. Kalau kuantitatif mengisi kuesioner itu responden. Gitu. Jadi tentukan arah Anda mau kemana, apa yang mau Anda perkenalkan. Terus rencana implementasi. Rencana ini tahap implementasi saya pikir tidak seperti ini. Bisa Anda buat dalam, dan ini dihapus saja studi penerapannya, tidak penting. Memang sih tidak saya lakukan studi penerapannya. Yang saya butuh adalah tahapan implementasinya, rencana implementasi. Nah, dari sini Anda bisa menggambarkan lewat sebuah tabel yang sudah saya jelaskan di kelas, bagaimana kemudian tahapan itu dirinci gitu. Hari H1 misalkan ya. Anda mau melakukan apa di mana, siapa penanggung jawabnya, jam berapa, sekiranya seperti itu. Itu silakan Anda susun agar terlihat jelas. Oke, saya pikir itu bagi kelompok 11, mudah video singkat ini bisa membantu Anda untuk segera memperbaiki outline yang telah Anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.